Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya Siti Mesaroh di mata statistik ekonomi dengan topik ini merupakan kuliah di pertemuan yang keempat. Adapun tujuan pembelajaran dari topik ini adalah mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian distribusi frekuensi, yang kedua menyusun distribusi frekuensi, yang ketiga menjelaskan macam-macam distribusi frekuensi, yang keempat yaitu menyajikan grafik distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi itu apa? Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori, dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori. Tujuannya adalah data itu menjadi informatif dan mudah dipahami. Penyajian datanya dapat dalam bentuk tabel dan grafik. Ada beberapa grafik yaitu dalam bentuk lingkaran, batang, garis, histogram, poligon, dan ogive. Pembuatan tabel distribusi frekuensi dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentukan banyaknya kelas atau kelompok data. Rumusnya adalah K sama dengan 1 plus 3,322 log N, di mana N adalah jumlah datanya. Yang kedua adalah tentukan range atau jangkauan. R sama dengan X maksimum dikurangi dengan X minimum. Yang ketiga adalah tentukan kelas interval. C adalah R dibagi dengan K. Yang keempat, menyusun kelas-kelas data. Caranya yaitu yang pertama tentukan batas kelasnya, yang kedua yaitu tentukan tepi kelasnya. Langkah yang kelima yaitu tentukan titik tengah kelas, di mana titik tengah kelas adalah XI sama dengan AI plus BI dibagi dengan 2, dan seterusnya. Yang keenam yaitu isi kolom tali dari data yang ada. Yang ketujuh yaitu isi kolom frekuensi sesuai dengan kolom tali. Distribusi frekuensi relatif, di mana distribusi frekuensi relatif adalah distribusi yang nilai frekuensinya tidak dinyatakan dalam angka absolut, tetapi dalam bentuk angka relatif, yang dihitung dengan membagi frekuensi masing-masing kelas dengan banyaknya data. Frekuensi relatif dapat dicari dengan rumus 1 per N dikalikan dengan FI, di mana N itu adalah jumlah datanya, FI adalah frekuensi yang ke-I. Persentase frekuensi relatif dapat dihitung dengan 1 per N dikalikan dengan FI dikalikan dengan 100. Contohnya adalah sebagai berikut. Sajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi. Besar pengeluaran 60 pelanggan toko kirana adalah sebagai berikut. Cara-caranya yaitu langkah yang pertama sesuai dengan tahapan-tahapan yang saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama yaitu tentukan banyaknya kelas, di mana K adalah 1 plus 3,322 log N. Hasilnya adalah 6,907, sehingga dibulatkan menjadi 7. Yang kedua yaitu tentukan range. R sama dengan X maksimum dikurangi dengan X minimum, hasilnya adalah 67. Yang ketiga yaitu tentukan kelas interval. C sama dengan K per R per K, hasilnya adalah 10.
Yang keempat yaitu menyusun kelas-kelas data. Batas kelas bawah yaitu 3 plus 10 sama dengan 40, 40 plus 10 sama dengan 50, dan seterusnya. Batas kelas atas yaitu 39 plus 10 sama dengan 49, 49 plus 10 sama dengan 59, dan seterusnya. Tepi kelasnya kelas yang pertama dan kelas yang kedua yaitu 39,5, kelas yang kedua dan kelas yang ketiga yaitu 49,5, dan seterusnya. Langkah yang kelima yaitu tentukan titik kelas. Titik kelas untuk X yang pertama yaitu 34,5, X yang kedua yaitu 49,5, dan seterusnya. Langkah yang keenam yaitu mengisi kolom tali dari data yang ada. Langkah yang ketujuh, isi kolom frekuensi sesuai dengan kolom tali. Berikut dapat disajikan datanya. Untuk kelas yang pertama, interval kelasnya, tanda catat atau talinya, terus frekuensinya, terus nilai tengahnya. Distribusi frekuensi relatif. Prosentase dari frekuensi relatifnya yaitu 1/n dikalikan Fi dikalikan 100. Ini hasil dari distribusi frekuensi relatifnya. Ini distribusi frekuensi kumulatif yang kurang dari besar pengeluaran, kurang dari 30, kurang dari 40, sampai kurang dari 100. Frekuensi kumulatifnya Anda dapat baca di PPT ini. Kemudian distribusi kumulatif atau lebih. Ini grafik, ada data karyawan pendidikan, tahun masuk, usia, gaji awal, dan gaji akhir. Dapat disajikan dalam bentuk grafik diagram batang, di mana ini X-nya itu adalah tahun di mana karyawan itu masuk, kemudian Y-nya itu adalah usianya. Terus grafik lingkaran atau pie chart, ini dari datanya yang tadi, data karyawan tadi, ada kolom pendidikan, jumlah, persentase, dan derajat, di mana persentase itu diperoleh dari, contohnya untuk SMA berarti 5/15 dikalikan 100. Kalau derajat diperoleh dari 5/15 dikalikan 360. Ini dapat disajikan dalam diagram pie-nya. Terus ini diagram histogram. Data ini diperoleh dari data yang tadi, data toko Kirana, di mana untuk X-nya itu adalah tepi kelas, terus Y-nya itu adalah frekuensi setiap kelas. Selanjutnya adalah diagram poligon. Diagram poligon untuk sumbu X-nya itu adalah nilai tengah, sedangkan sumbu Y-nya itu adalah jumlah frekuensi. Selanjutnya OGIF. OGIF itu sama antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Demikian untuk pembahasan topik kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat walaupun kita kuliah dalam jaringan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.